Anime ini punya banyak adegan ecchi atau adegan yang mencurigakan, tapi meskipun begitu, sebenarnya anime ini bukan cuma sekedar paha atau belahan doang. Dan sebenarnya ada banyak yang bisa diomongin dari anime ini, dan entah kenapa aku punya keyakinan kalau anime ini bisa menyinggung banyak orang, terutama cosplayer. Emang ceritanya tentang apa bang? Kenapa bisa menyinggung banyak cosplayer? Ya, jadi baraya sahabat denial wibu sekalian, ayo kita bahas animenya. Nah, anime 2,5 Dimensional Seduction ini sebenarnya adalah anime yang sederhana banget. Bahkan bisa dibilang kalau anime ini jatuhnya kayak pemuas ego doang. Soalnya ini kayak anime romance yang dimana ada pecundang, cowok pecundang yang didatangin sama cewek cantik. Jadi di sini ceritanya ada tokoh utama cowok yang merupakan anggota dari ekskul manga, dan tiba-tiba dia didatangin sama cewek cantik yang mau join ke dalam klubnya atau mau gabung ke dalam ekskulnya, dan nama cewek itu adalah Ririsa. Si cowok ini karena sudah sangat suka dengan kartun, jadinya dia nggak pernah ngelirik cewek beneran. Dan dia kaget kalau ternyata ada cewek yang suka sama apa yang dia sukai atau suka dengan kartun yang dia sukai. Dan singkatnya lagi, si cewek ini cosplay menjadi Liliel, karakter yang sangat-sangat disukai sama si cowok itu. Dan akhirnya perlahan-lahan cowok itu bakal jatuh hati. Kurang lebih cerita singkatnya seperti itu. Premis animenya itu sederhana banget, dimana mereka menceritakan tentang cosplay dan tentang hobi orang yang cosplay. Tapi meskipun sederhana, ayo kita omongin lebih dalam untuk cerita animenya. Menurutku secara personal, anime ini bisa menggambarkan gimana komunikasi antara dua pecundang, maksudnya ya antara wibu atau otaku. Bahkan di sini aku berani bilang kalau penggambarannya itu jauh lebih baik dari My Dress Up Darling. Penggambaran wibu yang kelihatan senang atau excitement mereka ketika ngobrol tentang tokoh anime Liliel itu cukup tergambar dengan baik di anime ini. Karena kadang-kadang di dunia nyata pun ada orang yang kurang waras, ya agak kurang waras, yang punya obsesi ke satu karakter atau ke satu series. Dan menurutku gimmick obsesinya cukup akurat untuk menggambarkan dunia nyata dan dunia anime. Penggambaran yang memperlihatkan pandangan wholesome ketika ada orang yang ngomongin hobi dengan genuine itu diceritakan dengan sangat baik di anime ini. Bahkan aku bisa bilang ya diceritakan dengan cukup akurat. Jadi anime ini bisa ngasih kesan komunikasi yang cukup enak untuk diikutin. Meskipun begitu, ketika mereka mencoba untuk melawak dengan menggunakan stereotypical wibu yang kurang waras, aku nggak ngelihat itu sebagai hal yang lucu. Satu-satunya hal lucu yang bisa bikin aku ketawa ngakak adalah ketika si tokoh utama atau MC ini ketemu dengan gurunya, yang dimana gurunya itu adalah mantan cosplayer. Ketika ngeliat adegan itu, ya aku ketawa, jelas, karena itu adegan yang cukup lucu. Tapi untuk sisanya, aku kayak senyum-senyum doang. Meskipun aku nggak sering ketawa, tapi ketika nonton anime ini, ya aku cukup sering senyum-senyum gitu, terutama ketika ngeliat adegan yang wholesome. Kalau kamu ngikutin cerita anime ini ceritanya ringan banget, tapi di satu sisi sebenarnya anime ini bisa ngajak berpikir juga. Pada dasarnya, anime ini bisa memprovokasi pikiranmu untuk berpikir. Kurang lebih kayak gitu. Tapi bahan overthinkingnya bakal buat next video aja, jadi nggak aku bahas sekarang. Tapi untuk overall keseluruhan cerita di anime ini bisa menggambarkan kelakuan wibu dengan genuine gitu. Bahkan aku berani yakin kalau ini mengalahkan My Dress Up Darling. Kalau wholesome, ya jelas masih menang My Dress Up Darling. Tapi kalau untuk cerita yang bikin mikir, ini jauh lebih bikin mikir. Hal yang menarik dan dijual dari anime ini adalah bagaimana cara mereka itu menceritakan kultur cosplay. Orang-orang di sini kan cukup sering ya untuk ngedebatin masalah cosplay gitu. Kalau mau cosplay yang benar itu harus ABCD dan sebagainya. Dan untuk anime ini mereka bisa ngasih perspektif yang baru ke kau tentang masalah cosplay yang benar itu seperti apa. Menurutku sendiri, selain hal-hal yang tadi, nggak ada lagi yang menarik dari animenya. Dan entah kenapa, aku yakin anime ini nggak bakal cocok untuk semua orang. Dan kalaupun cocok, sebenarnya anime ini bakal cocok ke wibu yang relate dengan dunia anime dan cosplay. Kalau misalnya nggak paham sama kultur perwibuan, aku yakin mereka nggak bakal suka. Dan kalaupun suka, aku yakin mereka bakal suka sama fanservice, terus cuma suka sama romance yang gula-gula doang. Dan selanjutnya, ayo kita bahas langsung ke visualnya. Kalau ini terserah kalian mau marah atau gimana, tapi menurutku secara kualitas animasi, anime ini jatuhnya kayak mid banget gitu. Nggak ada yang spesial selain fanservice-nya. Beberapa shot atau adegan fanservice mereka itu menurutku beberapa ada yang bagus, tapi kadang-kadang ada bagian yang menjengkelkan. Bagian yang menjengkelkannya, ketika adegan fanservice, kameranya itu cuma panning ke atas, kiri, kanan gitu doang. Karakternya nggak ada gerak sama sekali. Bener-bener cuma karakternya diam, terus dikasih compositing yang oke, terus digerakin kameranya. Contohnya ada di episode 3. Kadang kalau aku ngeliat adegan itu, aku tuh ngerasa kayak ini mah adegan anime hentong. Dan ini nggak cuma terjadi di satu episode doang, tapi ada di beberapa episode yang lain juga kayak gitu. Hal yang kadang-kadang menurutku di sini menjengkelkan lagi adalah mereka itu kayaknya sangat suka dengan background warna. Yang kumaksud warna tuh bukan warna solid kayak merah solid. Enggak kayak gitu. Background warna yang ada pink-pinknya gitu loh. Yang ada gradasinya tipis-tipis. Yang dimana mereka itu menggunakan adegan itu untuk menggambarkan kayak perasaan atau situasi tertentu. Kalau kamu perhatikan lagi, most likely ketika mereka nggak menggambar background beneran, mereka itu pakai sound effect yang tring,
ting gitu. Itu tuh nggak cuma di episode 1 doang, tapi sampai ke episode 9 pun itu mereka pakai efek yang sama dengan warna background ya yang mirip-mirip juga. Selain itu juga, menurutku pribadi anime ini kurang ekspresif. Dan kalau misalnya ekspresif pun ada di bagian-bagian tertentu doang. Contoh yang paling gampang dan yang paling kelihatan itu waktu si Ririsa nangis di episode berapa? Episode 9 apa 10. Di bagian situ doang tuh yang agak ekspresif. Tapi ya itu cuma ekspresi muka, nggak ada ekspresi gerakan yang gimana-gimana. Alasan utama kenapa aku bilang kalau anime ini kurang ekspresif adalah most of the episode itu pasti ada adegan ekspresi yang dimana mata bulat warna putih biasa gitu. Terus ya kayak gitu. Dan di sini juga jarang ada gerakan-gerakan yang unik atau gestur-gestur yang unik. Jadi menurutku ya kurang ekspresif aja. Dan itulah kenapa kalau mau dilihat secara animasi atau visual sebenarnya anime ini ya biasa banget. Gak ada sesuatu yang signifikan bagus banget gitu loh. Jatuhnya ya sekali lagi ini anime biasa aja dan mid gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir kalau misalnya mau disandingkan sama My Dress Up Darling, ini tuh nggak ada apa-apanya men anime ini. Kok bisa ngelihat gitu? Kok bisa ngelihat kalau di My Dress Up Darling itu ada adegan yang marin gini-gini, ada marin yang lompat-lompat, yang gimana itu ekspresif banget. Kalau di anime ini aku sangat jarang melihat gerakan-gerakan yang ekspresif gitu. Terus kesimpulannya bang, apakah anime ini jelek? Ya enggak juga, enggak jelek-jelek amat gitu. Anime ini masih bisa diterima dan toh pesan yang mau disampaikan sama anime ini masih bisa ditangkep gitu. Jadi menurutku agak dungu ketika aku mengkritik bagian animasinya terus dibilang animenya auto jelek dan gak layak ditonton. Jadi ya semoga kau bisa berpikir dengan baik ya. Terus apakah animenya rekomendasi buat ditonton? Ya kalau menurutku ya ini nggak buat semua orang. Yang dimana kalau kau nggak ngerti sama kultur wibu, nggak ngerti sama kultur anime atau cosplayer, aku yakin kau bakal bosan. Dan kalau misalnya kau mau cari romance gula-gula, di sini tuh kurang gulanya men. Kalau mau dibandingkan dengan anime-anime romance lain yang tayang di musim ini, sebenarnya ada anime romance lain yang cukup bagus gitu dibandingkan dengan yang kayak gini. Tapi kalau misalnya kau cukup ngerti dengan kultur perwibuan, ini rekomendasi banget. Tapi kalau kau masih nggak ngerti, ya aku tidak merekomendasikan. Tapi apakah aku melarang untuk menonton? Tolong jangan bodoh, aku tidak melarang. Tolong dipakai otaknya sedikit ya. Jangan di framing yang aneh-aneh. Enggak, daya serapmu yang rendah gitu. Bisa-bisanya itu loh, logikanya dari mana coba? Di sini aku sengaja membandingkan 2,5 dimensional seduction sama My Dress Up Darling. Karena menurutku My Dress Up Darling itu adalah kasta tertinggi dari anime cosplay. Terutama secara visual. Tapi kalau secara pesan itu masih bisa diperdebatkan lah. Tapi kalau mau cakep-cakepan visual, jelas My Dress Up Darling yang menang. Dan kebetulan juga anime 2,5 dimensional seduction ini nggak menjual visual yang gimana-gimana, tapi anime ini menjual kultur. Itu kenapa aku ngerekomendasikan anime ini buat yang ngerti. Tapi kalau nggak ngerti apakah ku rekomendasikan? Nggak terlalu ku rekomendasikan. Dan saranku seperti biasa, lebih baik baca manganya daripada nonton animenya. Karena di manganya itu bisa baca lebih cepat dan lebih kerasa kawaii gimana gitu kalau di manga. Tapi ya kalau di anime ada suaranya, jadi terserah kalian mau gimana cara menikmatinya. Tapi untuk ukuran anime pada dasarnya ini not bad lah. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu untuk sekarang. Aku admin Yami, dewa anime, setan anime atau apapun sih paling anime yang kalian cintai. Stay clean and sound. Gini ya, kalau saranku ya, apakah ini perlu ditonton banget? Enggak juga. Terserah kau mau nonton atau enggak. Tapi kalau bisa kasih kesempatan buat nonton. Terutama kalau kau udah banyak nonton anime dan suka sama anime romance. Lagian, bro, udahlah, kurang-kurangin lah anime action. Kurang-kurangin lah anime-anime isekai. Masih ada anime lain, chill, santai. Masih ada. Coba nonton romance.